Dan selanjutnya untuk mengulas perdagangan saham siang ini kami telah terhubung dengan Christine Natasha, analis PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia dalam segmen Markets Now. Mbak Christine, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik kabarnya. Baik, Mbak Christine, kalau kita lihat IHSG di sesi pertama tadi ini sejak dibuka terus melanjutkan penguatan begitu. Anda lihat apakah sentimen-sentimen yang ada ini juga akan melanjutkan penguatan IHSG hingga di sesi kedua nanti? Ya, saya lihat untuk sesi kedua nanti IHSG masih mampu untuk ditutup di zona positif. Dan kalau kita lihat, kalau hari ini emang IHSG bergerak di zona positif dan ini mengikuti indeks ekuitas di Amerika Serikat, di mana indeks ekuitas di Amerika Serikat ditutup menguat pada malam hari semalam, dan karena ini meningkatnya risk appetite, di mana investor terus mengevaluasi kembali dampak ekonomi dari varian virus corona yaitu Omicron, dan kita lihat bahwa indeks saham utama di Wall Street semalam naik menguat tajam dengan Nasdaq juga melompat lebih dari 3%, di mana ini adalah kinerja terbaik sejak bulan Maret. Dan juga kita lihat bahwa investor meyakini bahwa varian Omicron virus COVID-19 ini tidak akan menghambat proses dari pemulihan dari ekonomi global, di mana sejauh ini varian Omicron masih belum memicu lonjakan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, sehingga ini memberikan efek sentimen positif terhadap IHSG juga saat ini. Dan kita juga lihat bahwa ada saham-saham seperti retailers yang menguat juga, ini juga merespons dari batalnya penerapan dari pemerintah mengenai PPKM level 3 selama akhir tahun, di mana ini memberikan sentimen positif bahwa pemulihan ekonomi dapat berlanjut. Dan juga kita melihat bahwa dari harga komoditas yang juga meningkat karena ketegangan politik dan juga data ekonomi yang kuat juga mendorong harga komoditas yang lebih tinggi, sehingga saya memperkirakan bahwa IHSG akan melanjutkan penguatannya untuk hari ini seiring dengan pergerakan positif di bursa global, regional, dan juga pasar dari komoditas. Baik, di tengah banyaknya sentimen positif dan juga data-data ekonomi yang membaik di dalam negeri, seperti apa Anda melihat IHSG hingga akhir tahun nanti? Karena kalau kita lihat kemarin itu sempat turun juga karena Omicron gitu di 6.500-an. Apakah Anda masih optimistis kalau IHSG masih bisa melanjutkan penguatan hingga 6.900 di akhir tahun nanti? Kalau untuk akhir tahun, kita memperkirakan IHSG masih bisa untuk mencapai ke level 6.700 sampai 6.800. Dan kalau kita lihat bahwa pemerintah Indonesia juga telah memberikan total 90 juta dosis kedua, dan juga dosis pertama juga telah mencapai 135 orang, di mana target vaksinasi nasional ini cukup baik run rate-nya, walaupun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Namun kita lihat dengan progres yang cukup baik, dengan tingkat efektivitas dari vaksin yang cukup baik, dan ini dapat menekan penularan COVID-19. Dan kita melihat bahwa recovery dari ekonomi dapat berlangsung, dan kita melihat juga bulan Desember biasanya IHSG akan bergerak positif karena window dressing juga. Jadi kita masih positif untuk bulan ini untuk IHSG. Baik, kalau kita melihat di sesi pertama tadi ini untuk bank-bank mini atau bank-bank digital juga terlihat ada gejolak yang membuat ada di top gainers begitu. Kalau Anda lihat apakah penguatan ini masih berlanjut di sesi kedua? Saya lihat penguatan untuk bank-bank digital masih akan berlanjut di sesi kedua. Memang kita lihat memang ada positif sentimen juga terhadap bank-bank digital, karena kemarin juga bank besar telah meningkat, sedangkan untuk bank digital juga kita lihat dari penguatan saham buka juga pada hari ini setelah menurun selama berhari-hari. Dan kita lihat juga jadi saham-saham new economy, sehingga hari ini ada rebound. Kita juga lihat dari fundamental beberapa saham bank digital juga cukup solid, seperti contohnya Bank Agro atau Bank Raya Indonesia, di mana new business modelnya akan meningkatkan earnings di tahun 2022 setelah NPL-nya sudah lebih baik di tahun ini, di mana dengan dibantu dari BBRI dengan branches-nya yang cukup banyak dan juga e-channels yang sangat besar, kita melihat agro juga memiliki competitive advantage untuk expand secara nasional dan juga tap into its main target market, sehingga memang agro juga masih diincar oleh para investor.
Dan kita juga lihat untuk bank digital lainnya seperti Bank Neocommerce atau BBYB. BBYB juga telah mampu untuk meraih lebih dari 10 juta download di Google Play Store, di mana ini memberikan sentimen positif juga bahwa Bank Neocommerce juga masih dapat bertumbuh ke depannya. Dan sehingga juga saya melihat memang beberapa bank digital memang sentimennya saat ini sedang positif. Baik, lalu bagaimana dengan saham Buka yang kalau kita lihat menguat di sesi pertama tadi setelah juga terperosok cukup dalam, Anda lihat apakah ini memang penguatan secara teknis saja atau memang sentimennya sudah ada yang membaik? Ya, untuk saham Buka saya lihat karena pelemahannya juga sudah cukup dalam ya, dan sempat auto reject bawah selama beberapa hari. Saya melihat juga adanya technical rebound dan juga ada kemungkinan sentimen positif di mana Buka kemungkinan akan menjadi strategic investor di salah satu perusahaan, dan saya melihat juga positif sentimen ini juga mendorong penguatan Buka untuk hari ini. Baik. Kalau Anda lihat resistannya di mana di Bukalapak untuk di siang nanti? Kalau saya lihat sih resistennya masih di 490 sih untuk saat ini. Baik, kalau sampai akhir tahun Anda lihat Bukalapak ini potensinya bisa mencapai target price berapa? Untuk Bukalapak sampai dengan akhir tahun saya melihat masih bisa bergerak di kisaran harga 500 untuk Bukalapak. Untuk 500 ya, baik. Lalu terkait dengan saham-saham teknologi ini kalau kita lihat juga tadi penguatannya di sesi pertama mencapai 3% lebih begitu. Apakah ini karena juga pergerakan dari saham Bukalapak begitu atau ada sentimen lainnya juga yang mendukung? Ya, kalau saya lihat untuk saham-saham teknologi memang ada sentimen positif dari Bukalapak yang hari ini juga rebound, makanya bank-bank digital juga hari ini ada penguatan. Dan kita lihat juga memang kalau dengan US Treasury yang menguat, biasanya memang saham-saham teknologi juga US Treasury yield yang menguat, juga saham-saham teknologi biasanya juga ada rebound di situ. Dan juga karena The Fed akan melakukan tapering as soon as possible dan juga peningkatan suku bunga, ya kita lihat juga karena itu juga memberikan sentimen terhadap saham-saham teknologi gitu. Baik, untuk di bulan terakhir tahun 2021 ini proyeksi Anda untuk saham-saham teknologi seperti apa begitu? Apalagi disusul juga dengan kabarnya akan ada IPO teknologi juga yang akan masuk. Kalau rekomend saya untuk saham-saham teknologi saat ini mungkin hanya trading buy sambil melihat fundamental dari masing-masing perusahaan, karena kita tidak bisa mengukur secara garis besar saja karena memang setiap perusahaan memiliki masing-masing fundamental yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya lihat sih mungkin trading buy untuk beberapa saham, mungkin untuk Bukalapak saya sarankan trading buy, mungkin untuk agro kita bisa buy on weakness dan masih ada potensi untuk menguat sampai 2022. Untuk BBYB kita sarankan itu sell on strength. Baik, untuk saham-saham batubara Anda melihat seperti apa di sesi kedua nanti? Kalau kita masih menyukai saham-saham batubara juga, karena juga kalau kita lihat memang adanya penguatan harga komoditas karena kuatnya impor produk produk energi dan juga logam China, di mana ini memberikan sentimen positif terhadap saham-saham batubara seperti Adaro, ITMG dan juga Harum. Dan kita lihat juga dari China sendiri, ekspor dan impor China juga tumbuh lebih cepat daripada yang diperkirakan pada bulan November, di mana permintaan energi dan juga logam juga lebih tinggi, di mana dengan harga batu bara berjangka Newcastle yang menguat karena tanda-tanda permintaan yang kuat, kita melihat bahwa sentimennya memang masih positif terhadap saham-saham batu bara. Baik, Anda lihat penguatannya akan berlangsung hingga 2022 di kuartal berapa? Saya melihat sampai dengan kuartal 1 saya masih akan positif untuk saham-saham pertambangan. Baik, dan kalau kita melihat survei dari IKK yang juga naik begitu ya di bulan November ini, Anda lihat seperti apa pengaruhnya terhadap saham-saham consumer? Untuk saham-saham consumer memang setelah
tahun yang penuh tantangan di tahun 2020 dan tahun 2021 karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kita sih percaya bahwa untuk tahun 2022 memang masih memiliki potensi untuk pemulihan dari revenue untuk saham-saham konsumer. Dan kita juga melihat memang kenaikan IKK, berarti secara keseluruhan adanya positif sentimen juga karena ada kepercayaan dari konsumen terhadap recovery daripada ekonomi. Walaupun saat ini tantangan terhadap saham-saham konsumen, terutama konsumer staples masih ada, yaitu karena kenaikan harga komoditas yang akan memberikan sentimen negatif terhadap margin daripada saham-saham konsumer. Dan untuk memasuki tahun 2022, kami masih percaya bahwa kondisi masih akan lebih baik, namun secara bertahap dibandingkan tahun 2021. Dan kami masih lebih suka saham consumer discretionary dibandingkan consumer staples. Dan karena ini juga karena kita juga melihat bahwa adanya savings yang lebih tinggi selama pandemi, yang ini juga disebabkan oleh pendapatan yang lebih tinggi karena juga ada kenaikan harga CPO. Dengan savings yang lebih tinggi ini, kita melihat dengan recovery dari ekonomi dan juga pembukaan ekonomi, kita berharap juga untuk tahun depan adanya spending untuk consumer discretionary. Jadi kami lebih memilih consumer discretionary over consumer staples. Dan consumer discretionary dalam hal ini kita merekomendasikan MAPI, lalu ada juga LPPF dan juga MAPA. Baik, kalau kita melihat dari valuasi saham-saham consumer ini, menurut Anda menarik tidak sih untuk investor asing? Kalau saya lihat sih secara garis besar sebetulnya ada beberapa saham consumer staples yang menurut saya cukup menarik. Namun ya kita lihat lagi karena jika harga komoditas terus meningkat sehingga itu akan menekan margin dari saham-saham consumer staples, jadi pre-rating dari valuasi saham consumer akan cukup berat, sehingga untuk valuasi saham konsumer saat ini terbilang tidak cukup murah untuk diinvest. Gitu. Jadi kita melihat hanya beberapa saham saja yang kita lihat secara valuasi masih menarik, seperti kita juga masih suka Kalbe Pharma, lalu kita juga masih suka ICBP. Baik, sekali lagi terima kasih Christine Natasha, analis PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah bersama kami di Markets Now Power Lunch. Terima kasih.